Marta dan Maria, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Katakan haleluya. Kita mau belajar pagi hari ini memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita. Ini adalah decision kita. Ini adalah keputusan kita. Ini juga yang dilakukan oleh Maria. Memilih bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Sekalipun dia punya latar belakang adalah orang yang berdosa. Orang yang hidup di dalam dosa. Tapi ketika dia mendengarkan perkataan Yesus, membuat hidupnya berubah. Membuat hatinya berubah. Membuat hatinya ingin dekat dengan Yesus. Dia dipuaskan oleh perkataan Yesus. Perkataan yang indah, indah dan manis di tengah-tengah dunia ini tidak akan membuat kita puas. Pujian dari manusia, dari kiri kanan dan kekasih kita, memuja dan memuji saudara, tidak akan pernah bisa memuaskan hidup kita. Tapi perkataan Yesus yang keras dan penuh kuasa, penuh kasih, penuh cinta dan kasih sayang, menyelamatkan, menyembuhkan, menghidupkan, menguatkan setiap kita pagi hari ini. Perkataan Yesus membuat transformasi di dalam hati kita. Di dalam hidup kita membawa perubahan demi perubahan dan kehidupan dalam hidup kita. Perkataan Yesus hebat, dahsyat dan luar biasa. Membuat hati yang keras menjadi lembut. Membuat hati yang kotor menjadi bersih. Hati yang najis, kotor, yang jahat diubahkan oleh Yesus menjadi hati yang baik dan benar dan takut setia kepada Tuhan. Katakan haleluya. Indah sekali. Karena itu kita butuh perkataan Yesus. Butuh perkataan Yesus karena perkataan Yesus menyehatkan. Membuat hati Maria dipuaskan. Dia yang berdosa ketika Yesus berbicara dan perkataan Yesus menyehatkan dia, membawa pembaharuan, membawa perubahan demi perubahan di dalam hidupnya. Dan sehingga Maria mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Dia memilih bagian yang terbaik, duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Yesus yang penuh kasih dan kuasa. Memulihkan hidupnya, memulihkan hatinya. Sedangkan Marta, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Marta mengeluh, menyalahkan Tuhan. Sibuk melayani, punya cara pandang yang berbeda, khawatir, cemas, ngomel, mengomentari Yesus, menggurui Yesus, mengandalkan kekuatannya sendiri, menggunakan cara pandang sendiri.
sibuk melayani, tapi tidak punya intimasi dengan Tuhan. Tidak memilih bagian yang terbaik, mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun saudara punya waktu 24 jam, tapi saudara tidak punya waktu memilih bagian yang terbaik, mendengarkan suara Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, menjadi satu perenungan yang menjadi rema di dalam hidup kita. Sibuk melayani, akhirnya hatinya hampa, hatinya risau, tidak berdaya. Kejadian-kejadian, trauma-trauma di masa lalu muncul. Iblis terus menyerang, mengintimidasi, sehingga tidak ada kekuatan untuk menghadapi tipu muslihat dan serangan-serangan dari si iblis. Dan keinginan-keinginan daging yang muncul setiap hari. Dan akhirnya mulai terperosok dan terperosok dan terperosok. Ada banyak juga orang seperti Marta, sibuk melayani, sibuk mengeluh, menggerutu, mengomentari yang lain. Menyalahkan Tuhan, kenapa anak saya seperti ini, kenapa hidup saya seperti ini, kenapa Tuhan tidak peduli, kenapa Tuhan tidak tolong, kenapa dia kaya, kenapa saya miskin, kenapa dia sehat, kenapa saya sakit. Terus menyalahkan Tuhan, menyalahkan pendeta, menyalahkan gereja, menyalahkan orang lain, menyalahkan saudaranya. Kenapa adik saya kaya, kenapa kakak saya kaya, saya miskin. Harusnya kita terus mengoreksi diri, memperbaiki hidup kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, memilih bagian yang terbaik, memilih bagian yang terbaik, mendengarkan perkataan Yesus, duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan suara Yesus. Suara Yesus, suara yang penuh kasih, suara yang penuh kuasa, suara yang menyehatkan setiap kita, menyehatkan, menghidupkan Lazarus yang mati, membangkitkan orang mati, membuat orang yang lumpuh berjalan. Perkataan Yesus membuat yang buta melihat. Perkataan Yesus membuat orang yang lumpuh berjalan dan menari, melompat buat Tuhan. Tangan yang lumpuh, kaki yang lumpuh berjalan mencari jiwa. Perkataan Yesus membuat hati yang hancur menjadi baik. Menjadi hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Penuh kasih dan kuasa dari Tuhan. Saya percaya perkataan Yesus pagi hari ini akan menguatkan saudara. Saudara yang lemah pagi hari ini, yang letih, lesu dan berbeban berat. Perkataan Yesus menguatkan saudara. Perkataannya hidup. Perkataannya penuh kuasa. Saudara-saudara yang letih, lesu dan berbeban berat, datang hari ini kepada Yesus. Sekalipun saudara orang yang latar belakang berdosa, Yesus mengasihimu. Yesus peduli denganmu. Yesus rindu untuk menyelamatkanmu. Yesus mengampuni. Yesus merindukan kehadiranmu pagi hari ini. Yesus terbuka menerima engkau apa adanya. Yesus tidak menunggu engkau kaya dulu, baru dia mau menerimamu. Dia mau menerimamu yang berdosa apa adanya.
Dia mau memulihkan hidup saudara. Dia mau menolong keadaanmu. Mungkin saudara merasa sendirian saat ini, tapi Yesus peduli kepadamu. Mungkin engkau merasa tidak ada yang peduli dengan hidupmu saat ini. Mungkin engkau merasa tidak ada yang bisa menolongmu hari ini. Ada Yesus. Ada Yesus yang siap untuk menolong saudara pada pagi hari ini. Ada Yesus yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia mencurahkan darahnya untuk menyucikan setiap dosa dan kesalahan kita. Dia mencurahkan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita. Dia memberikan kesehatan, kesejahteraan, kesembuhan, mujizat, pemulihan bagi setiap kita. Asal kita mau terbuka untuk Yesus. Membuka hati kita untuk menerima firman Allah pagi hari ini. Membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pagi hari ini. Bagi saudara yang dalam kebimbangan pagi hari ini, bukalah hatimu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memilih bagian yang terbaik untuk duduk dekat kaki Yesus. Menjadikan dia yang terutama di dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup kita, memprioritaskan, mempersembahkan yang terbaik